Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video pembelajaran PPKN, khususnya pembelajaran PPKN kelas 8 bersama saya Dimas Wahyu Pradana. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian dan keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta tetap diberikan nikmat kesehatan. Karena di musim yang pancaroba saat ini dan di kondisi yang pandemi, tubuh kita diuji, yaitu dengan bakteri-bakteri yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, kalian wajib untuk menjaga kesehatan, menjaga pola makan, rajin berolahraga, cuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Ya baik, bagaimana hasil dari PTS kalian? Semoga sudah sesuai dengan apa yang kalian perjuangkan ya, yang kalian pelajari, dan yang kalian usahakan ketika kalian mengerjakan PTS dan ketika kalian mengikuti pembelajaran. Kembali lagi pada video pembelajaran PPKN bersama saya, kali ini di materi kelas 8 yaitu mengenai peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Kita masih pada bab 2. Sebelumnya kita telah belajar tentang makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar, lalu belajar tentang makna Undang-Undang Dasar itu sendiri. Kali ini kita akan belajar tentang peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Nah, ada sebuah pertanyaan. Apa yang membuat sesuatu menjadi teratur, damai, harmonis, tertib, disiplin, dan rapi? Tentunya hal-hal tersebut dipengaruhi oleh sesuatu. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal tersebut? Jadi, semua itu bisa berjalan dengan teratur, damai, rapi, tertib, dan disiplin itu karena adanya peraturan. Nah, peraturan itu dibuat sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan aturan tersebut dilaksanakan secara konsekuen oleh masyarakat. Jadi, aturan dibuat oleh sekelompok orang, masyarakat, itu untuk mencapai tujuan tertentu. Misalkan untuk mencapai sebuah keteraturan, sebuah keharmonisan, ketertiban, kedisiplinan, dan kerapian. Itu karena ada aturan. Jadi aturan adalah sebuah sebab yang mana mengakibatkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Di Indonesia sendiri diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Maksud dari Indonesia adalah negara hukum yaitu segala sesuatu mengenai kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia diatur dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi sejatinya Indonesia adalah negara yang dilaksanakan berdasarkan aturan, yaitu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, atau dalam arti segala sesuatu diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi, peraturan perundangan atau hukum yang sedang berlaku di Indonesia itu dinamakan hukum positif. Nah, dengan demikian kita perlu memahami, menghormati, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia agar tercipta keharmonisian di dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, ketika ada sesuatu aturan, baik aturan secara global yaitu di Indonesia maupun aturan-aturan secara kecil, tarafnya kecil yaitu seperti kalian di sekolah itu ada aturan-aturan, di rumah ada aturan-aturan, itu harus kita hormati, kita pahami, dan kita patuhi. Supaya apa? Supaya tujuan dibentuknya aturan tersebut itu tercapai. Jadi kalian berpartisipasi secara aktif, itu adalah sebuah poin yang penting bagi kalian. Karena kalian sudah berhasil menjadi warga negara yang tidak hanya tahu, tapi kalian juga menerapkan. Ada sebuah pertanyaan. Tahukah kamu,
Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang berlapis-lapis, berjenjang, sekaligus berkelompok, serta memiliki kedudukan dari yang tinggi dan yang rendah. Atau bisa kita sebut dengan tata urutan perundang-undangan. Apakah kalian tahu di Indonesia ada tata urutan peraturan perundang-undangan? Jadi diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu pasal 7, Indonesia memiliki berbagai aturan yang mana memiliki tingkatan-tingkatan atau berjenjang. Yang paling pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya di bawahnya ada ketetapan MPR. Yang ketiga ada undang-undang atau Perpu. Perpu yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat ada PP atau peraturan pemerintah. Yang kelima ada Perpres atau peraturan presiden. Yang keenam ada Perda atau peraturan daerah, yaitu Perda provinsi. Yang ketujuh ada peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota. Ya, jadi tingkatan-tingkatan perundang-undangan ini ada maksudnya. Mengapa? Nah, yang paling tinggi tingkatannya adalah Undang-Undang Dasar, karena di situ mendasari aturan-aturan yang di bawahnya. Jadi ketika ada TAP MPR itu tidak boleh menyeleweng atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Begitu juga undang-undang tidak boleh menyeleweng atau bertentangan pada TAP MPR dan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, peraturan pemerintah tidak boleh menyeleweng dari undang-undang, TAP MPR, dan Undang-Undang Dasar. Begitu seterusnya. Nah, itu bisa dipelajari lebih lanjut pada buku kalian. Ya, baik, di penutup pembelajaran kali ini saya mengutip perkataan dari Albert Einstein, yaitu hidup itu seperti sepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus tetap bergerak maju. Maka dari itu, dapat kita pahami bahwasanya kalian tidak boleh hanya di situ-situ saja mengikuti pembelajaran online dan tidak menambah materi pembelajaran sendiri. Kalian tidak bisa seperti itu. Kalau kalian hanya mengandalkan pembelajaran online, kalian belum tentu mudeng. Nanti kalian akan jatuh karena tidak bisa menjaga keseimbangan. Kalau kalian belajar online, terus kalian tambah dengan materi membaca pribadi, baik di Google, di buku, maupun di LKS, itu kalian terus bergerak maju sehingga ilmu yang kalian dapatkan itu lebih banyak lagi dan tentunya lebih yakin lagi ketika kalian nantinya mengerjakan soal-soal. Begitu dulu dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.